saya tidak pernah mengajarkan Anda untuk menggunjing orang dan mencela orang lain. Terutama nama. Anda kalau belajar dengan seks dan mencela orang lain, saya bersaksi di hadapan Allah, saya tidak pernah mengajarkan Anda. Yang saya ajarkan adalah merubah perilaku. Kalau ada perilaku yang tidak baik, itu yang kita rubah, bukan mencela orangnya. Karena itu saya koreksi sedikitnya, Ustaz Felix, saya tidak hobi berdebat. Ustaz Felix, mic-nya masih ada, ulangi. Serius nih, Ustaz. Sudah. Kita coba masuk pada bahasan yang lebih spesifik lagi. Dan di sini nanti kita akan temukan beberapa pelajaran-pelajaran penting, karena biasanya teori yang paling ideal belum tentu menampilkan praktek yang diharapkan. Karena apa yang kita rencanakan beda dengan apa yang Allah tetapkan. Kadang-kadang demikian. Jika apa yang kita harapkan kemudian sesuai dengan kehendak Allah yang ditetapkan, maka umumnya tidak ada persoalan di sini. Tapi yang jadi persoalan ketika keinginan kita ternyata berbeda dengan apa yang telah Allah tetapkan, maka disinilah biasanya beratnya kita mengikutkan kehendak kita pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ideal konsep yang tadi disampaikan, idealnya demikian. Kita hadir dengan cinta, kita hadir dengan ukhuwah, tapi mesti diingat bahwa fitrah kehidupan, karena kita ini makhluk surga, bukan makhluk dunia. Karena ayah kita berasal dari surga, kita akan kembali ke surga. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 35. Qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dan kami firmankan kepada Adam beserta pasangannya, silahkan kamu masuk ke dalam surga. Nikmati segalanya di sana. Di orang tua kita makhluk surga. Bahkan ketika diberi tugas turun ke bumi, itu kalimatnya jelas, tinggalnya cuma sementara ya, nanti balik lagi. Lihat kalimatnya ayat 36-nya teman-teman sekalian. Setelah mengatakan fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi, perhatikan kalimatnya. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din 'adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Silahkan tinggal di bumi, tapi bumi itu cuma sementara. Kalaupun nikmat cuma sementara, kalaupun terasa tidak menyenangkan cuma sementara. Setelah itu pulang lagi ke tempat kalian. Karena itulah teman-teman kita hadir di sini untuk mencari bekal. Bekal itulah yang kemudian nilai frame-nya dibingkai oleh Allah dalam bentuk petunjuk, supaya ketika kita mencari bekal tidak salah kita mencari bekalnya. Petunjuknya disebut dengan hudan. Hudan itulah yang diturunkan kepada Adam ketika Adam turun ke bumi. Quran surah kedua ayat 38. Lihat kalimatnya, qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Silahkan turun semua ke bumi. Kalau saat hidup di bumi nanti kami akan turunkan petunjuk hidup. Supaya dengan petunjuk itu saat diikuti, alla khaufun alaihim walahum yahzanun. Ikuti itu, saya jamin hidupnya tenang, hidupnya senang. Nah teman-teman sekalian, semua berganti generasi, ganti nabi, ganti rasul, berdatangan generasi baru, petunjuk Allah tetap jadi rahmat untuk kita, tidak pernah ditiadakan. Sampai datangnya Nabi Muhammad SAW, tetap Allah berikan hudan. Nabi Musa diberikan hudan. Quran surah ke-17 ayat yang kedua. Wa ataina Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li Bani Israil. Musa diberi kitab jadi hudan. Isa diberi kitab jadi hudan. Quran surah 19 ayat 31 sampai 33-nya. Teman-teman sekalian semua punya. Nabi Muhammad SAW diberikan hudan. Apa bentuknya? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Paling kiri di pertengahan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan. Hudan linnas. Di era Nabi Muhammad SAW sampai berakhirnya kehidupan manusia, maka hudannya berada dalam bentuk Al-Quran. Dalam Quran itulah dijelaskan prinsip kehidupan, penjelasan Al-Quran di lisan Nabi Muhammad SAW, penjelasan Al-Quran dan hadis Nabi tentang apa yang disampaikan Ustadz Felix tadi, ternyata keterangannya luar biasa. Semua tantangan-tantangan kehidupan yang dilakukan dengan penuh cinta akan menghadapi lawannya sebagai ujian seriusan bagi kita, sekaligus pemberian pahala. Kalau tidak ada lawannya, tidak mungkin sifat mahabbah bisa muncul dalam kehidupan. Contoh, saat Allah menciptakan sabar akan dibuat lawannya. Marah misalnya. Marah ini diciptakan bukan ingin menjadikan manusia pemarah, bukan. Tapi untuk bisa melatih kesungguhan manusia sehingga bisa menampilkan sabar dalam kehidupan. Sebab kalau tidak ada marah, sabar nggak akan muncul. Ini hujan nggak ada, angin tenang, nggak ada macam-macam. Tiba-tiba saya katakan pada Ustadz Felix, sabar ya, sabar gitu. Nggak ada macam-macam masalah. Antum pulang ke rumah, nggak ada masalah sama istri, hujan nggak ada, panas juga biasa, mohon maaf, kilat tidak ada, tiba-tiba bilang, mah, sabar ya mah ya, sabar, Masya Allah.
Istri Anda paling lihat kepada Anda. Pak, kenapa? Tidak ada, saya nggak sebut sehat lah, ya, agak berbeda di sini. Lihat teman-teman sekalian, jadi selalu ketika kita akan mengerjakan kebaikan, ada lawannya yang terlihat tidak baik. Saya menggunakan bahasa yang halus, terlihat tidak baik. Kenapa pasalnya dihadirkan? Untuk menguji supaya yang baik muncul, sekaligus pahala diberikan. Bukankah saat sabar ada pahala? Bukankah sabar yang mendekatkan Anda dengan Allah? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 154, paling kanan sebelah bawah. Innallaha ma'as sabirin. Dari ayat 153-nya, innallaha ma'as sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Lihat, innallaha ma'as sabirin. Bukankah sabar yang mengantarkan ke surga? Bahkan kalimat malaikat yang menyambut Anda insya Allah di pintu surga, kalimat pertamanya kalimat sabar. Selamat atas kesabaran Anda. Quran surah ke-13 ayat ke-24. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat karena Anda selama di dunia bisa sabar. Ini turunannya. Nah sekarang persoalannya, kita alhamdulillah dihadapkan pada persatuan, dihadapkan pada semangat, dihadapkan kemudian pada keinginan untuk menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Majlis-majlis sekarang penuh, masjid-masjid bagus, dunia maya ada, dunia nyata juga hidup. Persoalannya, apa tantangan yang dihadapi? Ketika semua nilai kebaikan itu muncul, ini yang coba kita keluarkan. Dan berita baiknya teman-teman, tantangan-tantangan itu Allah tunjukkan langsung di lisan dan tulisan, tangan-tangan dan lisan-lisan orang-orang yang sekarang sedang hadir dan jadi pembicaraan dalam kehidupan kita. Saya akan bagi pada dua bagian. Satu, bagian pertama, ini dua-duanya abu. Satu abu, dua abu. Ya, sehingga saya katakan jadi abu-abu, gitu kan? Tapi kita tidak perlu fokus kepada kalimat abunya. Yang paling penting bagi kita, inti substansinya. Ingat, saya tidak pernah mengajarkan Anda untuk menggunjing orang dan mencela orang lain. Terutama nama. Anda kalau belajar dengan seks dan mencela orang lain, saya bersaksi di hadapan Allah, saya tidak pernah mengajarkan Anda. Yang saya ajarkan adalah merubah perilaku. Kalau ada perilaku yang tidak baik, itu yang kita rubah, bukan mencela orangnya. Karena itu saya koreksi sedikit ya, Ustaz Felix, saya tidak hobi berdebat. Saya tidak suka berdebat. Yang saya lakukan ketika ada sesuatu yang ingin saya pahami, ya kalau saya tidak bisa kunjungi, saya undang, datang. Terkhusus pada persoalan yang nggak bisa dibincangkan tanpa ada pertemuan. Jadi ada masalah yang memang harus ketemu, ada masalah yang tanpa ketemu pun selesai. Ini kadang-kadang ketika masalah yang harus diselesaikan dengan pertemuan dibincangkan pada sesuatu yang tidak ada wasilahnya, ya misal masalah dunia nyata dibincangkan di dunia maya, nggak akan nyambung. Dan bukan menghadirkan solusi, yang menghadirkan masalah yang berkembang luas. Karena itulah teman-teman, ketika biasanya ada persoalan-persoalan, saya lebih senang berdiskusi. Kemudian kita undang, dan kita tidak usah merasa malu. Kalau kita salah, akui, sampaikan bahwa kami salah, yang benar yang seperti ini. Jika kita benar, jangan menggurui dan tutup aibnya. Tidak usah diumbar keluar. Cukup sampaikan. Saya sering banyak bertemu, termasuk di majlis ini. Termasuk sekian ada ustaz yang pernah menyoal, datang ke sini. Dan ketika datang, Ustaz, saya doakan antum. Masya Allah. Saya doakan antum dalam sujud antum. Alhamdulillah Ustaz, saya pun doakan antum dalam sujud antum. Tuh lihat, ketika bertemu, kita nggak pernah dengar kalimat itu. Silakan antum cek. Dan indahnya adalah, Ustaz saya ingin berikan masukan. Silakan Ustaz, saya terima segala hal yang baik-baik. Begitu disampaikan, saya dengarkan. Setelah didengarkan, saya sampaikan, Ustaz, yang antum sampaikan itu informasi sebenarnya begini. Begitu menerima itu, oh seperti itu. Kalau itu tidak apa-apa. Anda bayangkan, ramai di dunia maya, tapi di dunia nyata tidak seperti itu. Akhirnya yang terjadi apa? Kami makan nasi goreng sama-sama. Kami ngobrol dengan yang lain sama-sama. Yang paling aneh begini, gurunya tenang-tenang saja, kok muridnya pada ribut. Aneh itu. Tapi yang hebat sekarang adalah keributan itu ditampilkan dengan soal yang sederhana, tapi ternyata itu informasi yang sangat berharga. Makanya saya undang orangnya, saya ingin ucapkan terima kasih. Kenapa? Bahkan saya berani mengatakan, saya berikan hadiah umrah. Saya berikan hadiah umrah. Bahkan saya akan langsung ajak orangnya menghadap Dubai Saudi. Saya katakan, orang ini telah berbuat baik kepada saya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memberikan informasi tentang hadis Nabi yang saya pun tidak sedang memikirkannya. Tidak ada masalah ketika dia menyoal, kok beda ya beli kitabnya di tempat yang sama, kemudian jenisnya sama, tempatnya sama, keadaannya sama. Kok tidak ada ya di hadis Muslim? Masya Allah, itu kitab saya masih ingat belinya di mana, warnanya apa, tempatnya di mana, orangnya apa. Saya pakai baju apapun saya masih ingat pada saat itu. Bajunya batik, warnanya hitam, rolengnya ada emasnya. Teman saya Sandi, saya pakai topi, warnanya topi kayak koboi, warnanya biru dongkar. Kita berangkat sama-sama. Keretanya saya masih ingat kemana perginya, belakang Husainiyat. Orang yang belinya saya masih ingat. Posisi kitabnya sebelah pojok, rak yang kedua dari atas, pojoknya paling kiri. Masih ingat betul saya. Harganya kalau dikonversi 450.000. Cetakannya dari Darul Hadis. Ada sebuah halamannya, ada sebuahnya kita tunjukkan. Tapi yang paling menarik bukan itu poinnya.
Yang paling menarik, orang berdebat masalah nomornya. Yang itu pun sebetulnya saya ingin dengar. Anda baca nomor hadis itu seperti apa? Jangan-jangan Anda menjual nomor hadis, Anda tidak pernah tahu bagaimana cara merumuskan nomor hadis. Silakan cek. Yang paling indah ketika menulis ini, Ustaz Adi salah memberikan statement hadis tentang salat tahiyatul masjid di hadis Muslim nomor hadis 259. Begitu saya buka hadis tentang larangan teman-teman sekalian, maaf, mencukur jenggot dan anjuran untuk memotong kumis. Tuh, Anda bayangkan. Ya, jadi kalau tidak pernah tahu tentang penomoran hadis bisa bahaya. Apalagi Al-Bukhari beda dengan cara membaca hadis Muslim. Nomornya bisa lain. Bisa lain teman-teman sekalian, itu ada penomoran. Coba silahkan cek, tanyakan pada yang bersangkutan. Dari mana tiba-tiba muncul nomor hadis? Padahal ketika dibuat itu tidak ada nomornya. Kosong nomornya. Siapa yang pertama kali menginisiasi? Muhammad Fuad Abdul Baqi. Bagaimana sistemnya? Seperti ini. Ada Tarkim Dauli, penomoran internasional. Sistemnya begini. Kalau bacanya begini, syarahnya begini, halamannya begini. Kalau satu nomor beda dengan nomor yang kedua, apakah dianggap salah? Belum tentu. Karena hadis bisa dibaca dengan makna. Pernah dengar hadis ini? Idza matal abdu, idza mata ibnu Adam, in qata sairu amali. Pernah dengar? Idza mata ibnu Adam, jika meninggal seorang anak cucu Adam, maka terputus semua amalnya kecuali 3 hal. Pernah dengar? Silakan cari di hadis Muslim, enggak akan ditemukan lafaz ibnu Adam. Yang ada idza matal abdu atau idza matal insan. Insan, 9 lafaz di hadis Muslim. Tapi apakah salah disebutkan dengan idza matal abdu? Banyak yang menyebutkan. Ulama, pakar tafsir, pakar hadis. Salah enggak? Enggak. Hanya orang yang tidak tahu hadis ketika menyebutkan itu salah. Karena hadis bisa diriwayatkan dengan makna. Logika sederhananya begini. Nabi menyampaikan di banyak orang. Apakah ketika semua orang keluar kalimatnya akan sama dengan Nabi SAW? Tidak. Ustaz Felix pada hari ini datang mengatakan bahwa beliau Ustaz Dunia Maya. Menyampaikan dengan penuh cinta. Dan ditutup dengan kalimat-kalimat cinta. Ya, ada perbedaan dengan Ustaz Adi. Perbedaannya adalah cuman masalah makan daging babi. Misal gitu kan? Misal saja, misal. Saya sampaikan seperti ini. Anda keluar lagi, ulang kalimat saya dengan serupa. Ustaz Felix, mic-nya masih ada, ulangi. Serius nih Ustaz. Sudah, hadisnya dhaif. Baik. Teman-teman sekalian. Baik. Alhamdulillah. Baik. Gak apa-apa. Gak apa-apa, itu lebih baik daripada menyampaikan salah. Tapi ketika menyampaikan sesuatu dengan kalimat berbeda, substansi sama, itulah bedanya hadis dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran dijamin oleh Allah, lafaz dan maknanya tidak akan berubah. Makanya dari zaman old sampai zaman now, itu sama semua. Gak ada beda. Jaminannya ada, Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran sebagai zikir peringatan bagi manusia, kami yang jaga, Allah yang jaga. Antum gak usah repot-repot jagain, Allah yang jaga. Sampai kiamat terjadi, sampai kembali pada Allah akan sama dari awal sampai akhirnya. Tapi hadis tidak ada jaminan menjaga lafadznya. Yang ada keterangan bahwa itu semua bersumber dari wahyu yang Allah sampaikan pada Nabi. Quran surah ke-68. Lihat teman-teman, ketika Allah firmankan kepada Nabi SAW, dari ayat surah 53-nya dulu. Apa surah 53? Wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Quran surah 53-nya dulu dari ayat 3 sampai 4-nya. Lihat baik-baik kalimatnya. Hadis yang disampaikan oleh Nabi kata Allah Subhanahu wa taala itu substansinya wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada beliau. Cuman lafadznya tidak dijaga. Untuk membedakan Al-Quran dengan hadis. Bayangkan kalau Al-Quran, maaf, dan hadis pun, hadis teman-teman sekalian, itu pun lafadznya harus persis sama. Berapa banyak kitab yang harus dikumpulkan? Yang harus antum hafalkan. Yang dibawa kemana-mana. Mushaf yang sekarang saja tebalnya sudah luar biasa. Dan itu dimudahkan. Bagaimana dengan hadis yang dikumpulkan sekian jilid yang antum harus hafalkan? Karena itulah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur dari kita semua, ketika kita berinteraksi dengan hadis, kita tidak harus menghafalkan lafadznya, tapi bisa diriwayatkan dengan maknanya. Karena itu hadis basmalah ada 70 hadis, hadis tentang makan ada 10 hadis, hadis tentang isbal bahkan ada yang menghitung sampai 143 hadis. Apa intinya? Kalimat yang sama dengan lafadz yang berbeda-beda, karena yang meriwayatkan belum tentu orang yang sama. Paham sampai sini? Yang paling menarik halaman 111. Di kitab saya ya, kalau kitab yang disebutkan saya kurang tahu karena nggak pernah nunjukin kitabnya, itu masalahnya. Nah ini kitabnya ya, ini saya sering katakan, makanya ketika saya menerangkan hadis saya sering terangkan itu kitabnya bukan saya ingin menyampaikan saya hafal, bukan. Maksud saya kalau orang ingin mencari itu bisa mencari yang sama dan dilihat kalau saya keliru ingatkan, kalau benar berarti kita punya kitab yang sama.
cetakan Darul Hadis tahun 2005, warnanya biru dongker, ya kan? Saya sebutkan, buka halaman 111, paling kiri sebelah atas. Ustaz Felix bisa dicek misalnya, yang ini jilid pertama. Ya, halaman 111, posisi paling kiri sebelah atas, bab yang keempat, hadis nomor 6. Itu yang pernah saya sebutkan. Tafsir nomor 6 ada di nomor 7, keterangannya di bab yang selanjutnya. Gak usah capek-capek Ustaz, udah saya tandain di sini. Ini ya. Bismillah. Bukan, memang tandanya tadi copot gitu ya. Baik, makanya beliau ulang kembali. Nah, itulah kurang lebih lah ya. Baik, teman-teman sekalian, perhatikan. Babun nahyi an akhdhi riwayati. Ada Ustaz babnya sebelah kiri, Masya Allah. Bab mengambil informasi. Riwayat. Awas. Informasi, riwayat, apalagi ajaran-ajaran agama. Awas, hati-hati. Anid du'afa, dari orang-orang yang dianggap lemah riwayatnya. Perhatikan baik-baik, saya langsung kepada ujung hadisnya saja. Itu yang berbicara tentang dahsyat sekali. Perhatikan ya, ini yang paling penting. Sayati fi akhir zamani, riwayat lain akhir ummati. Yang pertama di hadis nomor 6 yang mengatakan unasun. Siapa unas di situ? Nomor 7-nya, dajjaluna kadzabun. Akan datang di masa-masa akhir umatku para dajjal pendusta. Saya sering katakan pada Anda, kalau kalimat dajjal tanpa menggunakan sifatnya, kalau menggunakan masih berarti makhluknya. Masih dajjal itu masuk makhluknya yang menyerupai keadaan Nabi Isa alaihissalam. Tapi kalau dajjal saja itu diantara sifatnya. Apa diantara sifat dajjal? Dusta. Tapi dustanya bukan urusan dunia. Awas, hati-hati. Bukan masalah dagang berdusta. Kalau cuma dagang berdusta zaman jahiliyah sudah ada. Dan Nabi menyebutkannya bukan pada saat masa Nabi, tapi masa nanti setelah kehidupan Nabi SAW. Jadi kalau cuma dusta dalam urusan dunia, dusta maaf ya, mengurangi timbangan, tidak jujur dalam usaha, itu orang jahiliyah sudah ada. Sudah ada. Makanya ketika ada pengusaha tidak jujur sekarang, dia telat. Dia sudah keduluan sama orang jahiliyah. Dia terlambat. Dan jangan bersaing sama orang jahiliyah, akan kalah. Pemabuk sekarang, mabuknya telat. Kalau ketemu orang mabuk, sampaikan, mas telat. Keduluan sama orang jahiliyah. Dan jangan bersaing, gak akan menang. Gak akan menang. Kalau ada yang punya kedudukan sombong, katakan, Anda telat, sudah keduluan sama Fir'aun, sama Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu-Abu yang lainnya. Abu tuh begitu, selalu punya masalah. Ya, sudahlah ya, sudahlah. Baik-baik ke sini, lihat fokus. Sudah, jangan mikirkan yang tidak-tidak. Ingat ya, pelajaran kita fokus. Sudah, baik. Siapa Dajjal ini? Ini hal yang paling penting. Saya langsung lihat bacakan kitabnya. Khawatirnya nanti tidak dipercaya lagi. Ya, sekarang perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, lihat baik-baik. Qala Abdullahi, ini syarahnya. Inna syaitana la yatamathalu fi suratir rajul. Fayatil qawma fayuhaddithuhum bil hadithi minal kadhib fayatafarraqun. Siapa Dajjal yang disebut oleh Nabi ini? Maksud sifat-sifat pendusta seperti Dajjal itu adalah kemunculan orang-orang yang tidak jelas. Datang di tengah masyarakat, membuat isu-isu di masyarakat sehingga terpecah masyarakat pada saat itu. Perhatikan, saat orang rame-rame menyoal beberapa hal, saya diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, terlihatnya seperti tidak menyenangkan, tapi sebetulnya itu informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Akan muncul orang-orang yang gak jelas nih siapa sebetulnya. Di dunia maya gak kelihatan, dilacak gak ketemu, cari-cari gak ada, muncul aja. Dan paling anehnya begini, perhatikan baik-baik ya. Setiap kita berusaha untuk bersatu, menghadirkan nilai Islam dalam kebaikan, terlepas dari perbedaan yang ada, yang bisa didiskusikan, diambil satu poin yang sama, nilai kebaikannya. Setiap kita ingin mewujudkan nilai kebaikan, selalu muncul tuh yang seperti itu. Dulu kita arahkan, ayo kita sama-sama tingkatkan keislaman, tampakkan nilai keislaman, tiba-tiba cering, potongan video muncul. Terus satu tugasnya itu. Begitu sudah muncul, yang lain nyerang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 muncul. Muncul istilah tahdzir. Tahdzir ditulis buku Manhaj Tahdzir kelas eksekutif. Itu masih ya, punya pengetahuan, punya macam-macam. Yang sekarang agak repot, naik kelas juga enggak. Yang dulu kelas eksekutif, yang sekarang naik kelas juga enggak. Makanya saya bikin bukunya agak repot kalau seperti itu. Tapi poinnya sama. Begitu video ini dicari, hilang. Yang berbahaya adalah ketika yang menyoal itu menggunakan dalil-dalil itu yang masalah. Saya urutkan ini siapa sebetulnya. Tapi yang paling menarik jawabannya ada pada hadis Nabi SAW.
Saya menerangkan tentang sesuatu, itu kan momennya tentang persatuan. Saya ajak ayo bersatu, belajar ke ustadz ini, belajar ke ustadz ini, belajar ke ustadz ini. Mendekati momen persatuan, apa yang terjadi? Tiba-tiba jreng muncul video baru. Selalu begitu. Dan yang dipotong itu yang paling aneh. Motong video bisa dipotong. Orang motong kue, dia motong video. Adi Hidayat mengkafirkan orang menyebut maulid. Maulid, demi Allah saya katakan, wah itu dusta luar biasa. Berdusta atas nama agama. Antum yang lihat video seutuhnya, antum tidak akan pernah menyimpulkan seperti itu. Paling aneh begini, yang paling aneh. Orang yang hadir di majlis ilmu seluruhnya yang datang, yang menyimak dari awal, tidak ada persoalan. Mau bel bunyi, mau tidak ada persoalan. Yang paling aneh, tidak pernah datang ke kajian, tidak melihat video secara utuh, tiba-tiba motong video, disebarkan dan menyebarkan isu. Anda tahu apa yang terjadi? Hadis ini benar. Ketika itu disimpulkan, Allahu Akbar, muncullah orang begini. Sampai di Kuningan ada satu desa hampir berselisih karena potongan video yang ditampilkan itu. Bagaimana menganalisis itu semua sampai pada kesimpulan hadis Nabi apakah diakui atau tidak? Karena kata Abu yang lain itu 200 tahun setelah Nabi meninggal. Bagaimana kita menjadikan, awas enggak, kita jangan mengolok-olok orang, kita harus menjawab secara ilmiah, sehingga kalimat-kalimatnya kita jadikan abu dalam kehidupan dan kita tinggalkan dalam kehidupan. Nanti saya bawakan kitab yang lain, dan kitab ini akan membuat kita kaget teman-teman sekalian, karena ternyata itu sudah disiapkan di masa lalu.